Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Sahabat-sahabat tercinta, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Masih di Facebook sahabat Dr. Zaril, spesial acara jamuan jam 11.11. Jamuan jam 11 lebih 11 menit 11 detik. Kali ini judulnya adalah Berani Jadi Pemimpin. Edisi ketiga kali ini. Kalau edisi pertama saya sudah menyampaikan berani peduli, berani berbagi. Kemudian edisi kedua berani sehat, berani bahagia. Sekarang berani jadi pemimpin. Sahabat-sahabat tercinta, saat ini kita butuh pemimpin yang berani jadi pemimpin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pemimpin yang berani betul-betul menjadi seorang pemimpin yang berkorban untuk rakyatnya, untuk menjadikan bangsa ini menjadi yang terbaik di masa yang akan datang. Dan itu perlu muncul pemimpin-pemimpin baru. Oleh karena itu, saya sangat menghargai sahabat-sahabat tercinta yang ingin menjadi pemimpin. Pupuk terus semangat itu, munculkan keberanian itu. Karena apa? Begitu estafet kepemimpinan, tongkat kepemimpinan itu turun atau pindah ke kita, kepada sahabat-sahabat tercinta, kepada orang-orang muda, maka orang-orang muda tersebut akan menjadi orang yang terbaik di masa yang akan datang. Tentu saja itu perlu dibina, perlu dilatih, dan perlu berani jadi pemimpin. Lalu, seperti apa pemimpin yang ada dalam benak saya? Dalam benak saya, pemimpin itu sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para pemimpin-pemimpin dunia lainnya yang menjadikan rakyatnya sebagai orang, manusia, yang akan bahagia di dunia juga di akhirat nanti. Artinya seorang pemimpin punya kewajiban untuk mengajak rakyatnya dimanapun itu berada untuk menjadi taat kepada Tuhannya, kalau dalam Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan membuat mereka yakin bahwa mereka bisa bahagia selama hidup di dunia, tentu saja bahagia juga di akhirat nanti. Nah, pemimpin seperti ini yang dibutuhkan. Pertanyaannya, apakah sekarang sudah ada pemimpin itu di tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, di Kabupaten Bangka maksudnya, di Provinsi Babel, atau di Indonesia? Kita bukan membahas tentang itu. Tapi yang saya bahas adalah bagaimana pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana orang-orang sekarang yang berjuang untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, mulai dari sekarang berusaha menampilkan diri mereka, mewujudkan impian-impian mereka dari hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini. Contoh seperti apa? Seperti yang saya lakukan saat ini, yang saya bisa lakukan adalah melakukan secara langsung. Mengapa? Karena saya ingin pemimpin-pemimpin itu adalah orang yang berani muncul untuk mengemukakan, memunculkan ide-ide, menyampaikan aspirasi, inspirasi maksudnya, sesuatu yang merupakan sesuatu yang membuat kita terpengaruh untuk menjadi lebih baik, dan keberanian itu perlu dimunculkan. Sampaikan hal itu. Kalaupun orang beranggapan jadi pemimpin itu sebuah impian, nah impian itu sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Bisa jadi orang-orang terdekat kita justru orang pertama yang belum tentu percaya bahwa kita bisa jadi pemimpin. Tapi disitulah seninya. Sampaikan kepada siapapun, kepada semua orang. Seperti saya sekarang sejak tahun 2013 atau 2014, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, 2013 berarti 8 tahun yang lalu, 7-8 yang lalu, saya mengemukakan bahwa saya berkeinginan untuk menjadi Bupati Bangka. Mengapa? Karena saya berharap saya bisa menjadi jalan atau jembatan untuk membuat rakyat merasa senang di dunia dan juga di akhirat. Seperti apa? Seperti kehidupan di masa lalu yang terjadi pada zaman-zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat, pada zaman pemimpin-pemimpin yang membuat rakyatnya merasa nyaman. Terus terang, sahabat-sahabat tercinta, saya sangat terpengaruh selain Nabi Muhammad ya, selain Nabi Muhammad, tentu itu panduan utama saya untuk menjadi pemimpin. Saya sangat terpengaruh kepada dua orang Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicit dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah suatu hari bertemu dengan seorang penggembala muda, seorang remaja. Beliau katakan kepada penggembala itu, dan penggembala itu tidak tahu bahwa itu adalah seorang pemimpin dunia, seorang khalifah Umar bin Khattab. Beliau sampaikan kepada anak muda itu, "Wahai gembala,
saya minta satu kambing di antara kambing yang banyak ini, di antara domba-domba yang banyak ini, saya minta satu saja. Lalu kata anak tadi, mohon maaf Tuan, saya hanya menggembalanya saja. Ini bukan punya saya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, kan Tuan kamu tidak tahu. Tuan kamu tidak tahu bahwa ini milik dia, hilang cuma satu karena sebegitu banyaknya domba yang kamu gembalakan. Memang Tuan saya tidak tahu, tapi Tuhan saya tahu. Seperti itu Umar bin Khattab mengetes kepada anak muda tadi. Artinya kalau rakyatnya sudah bersikap seperti anak gembala tadi yang begitu amanah, maka saya yakin bukan hanya Bangka, tapi Indonesia akan menjadi negara yang super duper power, super dahsyat powernya. Nah, kemudian sang Umar bin Khattab juga orang yang tegas. Beliau tegas, dan akhirnya Allah takdirkan beliau punya seorang cicit yang bernama Umar bin Abdul Aziz yang menjadi seorang khalifah hanya dalam waktu sekitar 50, seingat saya 2,5 tahun lebih, sekitar 50-an bulan, beliau menjadikan negara yang beliau pimpin, Jazirah Arab saat itu, menjadi negara yang adil, makmur, bahkan tidak ditemukan satupun orang yang berhak menerima zakat saat itu. Kita bisa bayangkan kalau Kabupaten Bangka, seluruh rakyatnya punya keinginan untuk menjadi seperti itu, maka saya yakin keberkahan itu akan muncul, dan rakyat Bangka suatu saat nanti tidak satupun yang berhak menerima zakat. Karena apa? Karena mereka semua menjadi muzaki, menjadi orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Lalu Umar bin Abdul Aziz pernah suatu hari ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negaranya di waktu malam hari, ada seorang anak mengetuk pintu, silakan masuk. Ternyata itu ada anak beliau. Beliau katakan kepada anak tadi, wahai anakku, kamu datang ke sini untuk bicara tentang negara atau bicara keluarga kita? Sang anak tadi mengatakan, saya mau bicara tentang keluarga, wahai ayahnya. Apa yang terjadi? Saat itu lentera atau lampu lilin yang ada saat itu, lampu minyak, ditip oleh sang khalifah, oleh sang Abu Bakar, sang Umar bin Abdul Aziz. Sang anak bertanya, ayahanda, mengapa engkau tiup? Engkau matikan lampu ini? Kan gelap. Kalau engkau datang ke sini untuk kepentingan negara, maka lampu ini akan tetap nyala karena negara membiayai lampu minyak ini. Tapi karena kamu datang sebagai keluarga, bicara masalah keluarga, maka kita bicara secara pribadi, bukan dibiayai oleh negara. Bisa kita bayangkan sahabat-sahabat tercinta, kalau ada pemimpin yang berani seperti itu, kita perlu muncul, perlu kita dorong orang-orang yang berani menjadi pemimpin seperti itu. Yang bahkan setetes minyak saat itu diperhitungkan oleh sang Umar bin Abdul Aziz. Nah, sahabat-sahabat tercinta, dua Umar ini yang bisa menjadikan saat itu umat Islam menjadi kebanggaan. Dan apa yang terjadi ketika suatu hari di saat Umar bin Abdul Aziz masih memerintah, saat itu ada serigala makan domba. Lalu seseorang yang soleh saat itu mengatakan, pasti telah terjadi sesuatu di negara ini, di tempat ini, di kawasan ini. Apa yang terjadi? Saat itulah diumumkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Sahabat-sahabat tercinta, berani jadi pemimpin sebagaimana dua Umar tadi, apalagi seperti Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah, serigala pun tidak memangsa domba karena saking adilnya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ayo saya tantang semua orang, sahabat-sahabat tercinta siapapun dan dimanapun, munculkan keberanian untuk menjadi pemimpin. Apakah nanti akan terjadi peristiwanya menjadi pemimpin atau tidak, itu adalah keputusan Allah. Tapi kita sudah berniat untuk menjadi pemimpin yang adil. Sahabat-sahabat tercinta, insya Allah saya yakin ini akan terjadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang betul-betul menerapkan agar rakyatnya bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Sahabat-sahabat tercinta, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril, 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat tercinta, terima kasih sudah menonton jamuan jam 11.11. Jamuan jam 11 lebih 11 menit 11 detik.
nantikan jamuan jam 11.11 berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.